Citra diri adalah bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Ini adalah sejumlah kesan diri yang telah terbangun dari waktu ke waktu. Dan citra diri ini bisa sangat positif karena memberi seseorang kepercayaan diri dalam pikiran dan tindakannya, atau kali ini saya akan berbicara mengenai self-image atau citra diri. Dan karena bahannya cukup panjang, saya akan membaginya menjadi dua bagian. Di bagian pertama, kita akan bicara mengenai pengertian citra diri, dimensi citra diri, contoh orang dengan citra diri positif dan negatif, berikut penyebab dan juga dampaknya. Di bagian kedua minggu depan, saya akan berbicara tentang cara menanggulangi citra diri yang negatif, sehingga Anda bisa memiliki citra diri yang lebih positif. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini supaya Anda tidak tertinggal pembahasan menarik seperti ini. Dan masih banyak video yang saya yakin akan bermanfaat untuk Anda. Silakan Anda scroll saja ya. Oke, kita mulai. Apa sih pengertian dari citra diri? Citra diri adalah gambaran mental tentang penampilan, kemampuan, dan kepribadian seseorang. Sebagai hasil dari pengamatan dia tentang dirinya sendiri, baik dari pengalaman pribadi atau dengan menginternalisasikan penilaian orang lain, baik tentang tinggi atau berat badannya, warna rambutnya, cara bicara, cara berjalan, cara bergaul, dan sebagainya, serta cara seseorang ingin menjadi dirinya yang ideal. Seorang tokoh yang bernama Oldman di tahun 2014 dalam bukunya menyebutkan ada 6 dimensi citra diri. Dimensi yang pertama, dimensi fisik. Bagaimana dia menilai penampilannya? Apakah dia menilai dirinya cantik atau ganteng, jelek, terlalu tinggi, terlalu kurus, dan sebagainya. Sementara dimensi yang kedua adalah dimensi psikologis. Bagaimana dia menilai kepribadiannya? Apakah dia menilai dirinya sebagai orang yang tulus, yang bijak, yang munafik, yang jahat, dan seterusnya. Sementara dimensi ketiga adalah dimensi intelektual. Bagaimana seseorang mengevaluasi kecerdasannya? Apakah dia menganggap dirinya cerdas, sangat cerdas, kurang cerdas, dan sebagainya. Sementara dimensi keempat adalah dimensi keterampilan. Bagaimana dia mengevaluasi keterampilan sosial dan teknisnya. Ada orang yang menganggap dirinya sangat gampang bergaul. Ada orang yang menganggap dirinya tidak mungkin bisa bergaul. Ada yang jago dalam perbaikan kabel, pipa, dan sebagainya. Jadi dia adalah orang yang terampil secara teknis. Ada yang, pegang panci aja tidak bisa dibedakan dengan mana yang namanya kuali. Jadi keterampilan untuk teknisnya sangat terbatas. Tiap orang punya pengertian mengenai citra diri di dalam bidang ini. Sementara dimensi yang kelima, ini adalah dimensi moral. Bagaimana seseorang mengevaluasi nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Apakah dia merasa menganggap dirinya sebagai orang yang punya moralitas tinggi atau orang yang tidak bermoral. Itu relatif masing-masing, namanya juga citra diri. Sementara yang keenam, ini adalah dimensi seksual. Bagaimana dia merasa cocok dengan norma maskulin feminin masyarakat. Masyarakat mengharapkan, jadi belum tentu benar ya, bahwa laki-laki itu seharusnya lebih maskulin, sementara perempuan katanya sih mestinya lebih feminin, katanya. Kenyataannya apakah harus begitu? Ya tentu tidak juga. Nah, bagaimana dia menilai dirinya? Apakah dia merasa cocok dengan apa yang digariskan oleh masyarakat? Dan mungkin dia menganggap dirinya berbeda dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu akan mempengaruhi citra diri seseorang. Selanjutnya, the Mountain State Centers for Independent Living pernah mengatakan seperti ini. Citra diri adalah bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Ini adalah sejumlah kesan diri yang telah terbangun dari waktu ke waktu. Dan citra diri ini bisa sangat positif karena memberi seseorang kepercayaan diri dalam pikiran dan tindakannya, atau bisa menjadi sangat negatif, membuat seseorang meragukan kemampuan dan ide-ide mereka. Contoh dari orang yang citra dirinya positif, dia akan melihat dirinya sebagai orang yang menarik dan diharapkan ada di tengah masyarakat. Dia juga akan melihat dirinya sebagai orang yang cerdas, orang yang mampu melakukan sesuatu. Dan ketika dia bercermin, dia akan melihat dirinya sebagai orang yang bahagia, orang yang sehat, orang yang nyaman dengan keadaan dirinya. Dia juga percaya bahwa setidaknya dia mendekati versi idealnya.
Antara versi ideal dengan versi nyata itu mestinya beda-beda tipis. Kalau terlalu senjang artinya ada masalah dalam citra diri. Selanjutnya, orang yang citra dirinya positif akan berpikir bahwa orang lain juga menganggap dia sebagai semua yang sudah dipikirkannya tadi, ya. Jadi agak mirip dengan apa yang dipikirkan oleh dia anggap orang lain pun akan berpikiran kurang lebih serupa. Oke, sementara orang yang citra dirinya negatif biasanya berpikiran kebalikannya. Dia akan menganggap dirinya tidak menarik dan juga tidak diinginkan. Dia juga akan melihat dirinya sebagai orang yang bodoh, yang tidak cerdas, yang tidak bisa berbuat banyak. Mungkin ketika dia bercermin pun dia akan merasa tidak berbahagia. Dan juga mungkin merasa tidak sehat, ya, merasa bermasalah secara fisik maupun secara mentalnya. Dia juga yakin bahwa dia jauh dari versi idealnya, antara versi nyata dan versi idealnya jauh sekali. Dan sangat mungkin dia juga berpikir bahwa orang lain itu berpikiran senegatif dia. Oke, artinya ya bisa saja sebenarnya orang lain tidak berpikiran seperti itu, tapi dia menganggap orang lain berpikiran seperti dia. Tidak heran citra dirinya menjadi negatif. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menyebabkan seseorang mempunyai citra diri yang negatif? Seseorang bisa memiliki citra diri negatif atau buruk sebagai dampak dari banyaknya kritik yang diterimanya sejak kecil. Dari orang tua, dari pengasuh, dari guru, atau dari teman-temannya. Dan ini sudah merusak pandangannya tentang dirinya sendiri sejak lama. Mungkin dari kecil mereka dikatakan sebagai kurang pintar, bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, masih ingusan, tidak bisa ambil keputusan, kamu tidak bisa bergaul, dan sebagainya. Dan pandangan-pandangan itu diserap begitu rupa. Karena apa? Karena biasanya anak-anak memang rentan ya menerima penilaian negatif dari figur otoritas. Ini dari guru, dari orang tua, dari kakek nenek. Karena mereka belum bisa mengembangkan kompetensi dalam mengevaluasi kata-kata tersebut. Namanya juga anak-anak. Cara dia berpikir masih linier, cara dia berpikir masih konkret, operasional. Jadi apa yang dikatakan orang tua atau pengasuh atau guru dihayati, diresapinya begitu saja. Dia tidak bisa lagi berpikir bahwa oh itu barangkali mama saya mengatakan begini karena dia mau memberi saya semangat ya, bukan mau menghina saya. Tidak sampai situ pemikirannya. Mungkin kalau orang sudah dewasa bisa berpikir di balik itu. Tetapi kalau anak-anak dia masih sangat mengalami kesulitan untuk menangkap yang tersirat dari yang tersurat. Jadi apa yang diucapkan orang tua itu diterimanya sebagai kebenaran, dan celakanya kebenarannya itu kadang-kadang menyakitkan hati. Nah, di masa remaja, individu yang memiliki citra diri yang negatif biasanya juga akan memiliki citra tubuh yang buruk, dan selanjutnya mereka pun akan memiliki harga diri yang rendah yang berpotensi mengembangkan masalah penyesuaian diri maupun penyesuaian sosial. Masalah citra diri ini akan lebih parah diderita oleh mereka yang memiliki tipe kepribadian A, yang cenderung perfeksionis, yang ingin berprestasi tinggi, dan yang terus-menerus menetapkan standar kesuksesan di atas tingkat yang wajar dan sukar dicapai. Dan faktor lain yang berkontribusi terhadap citra diri yang negatif adalah nilai keindahan di lingkungan tempat dia tinggal. Misalnya, di masyarakat barat, yang disebut cantik adalah individu yang langsing. Rambutnya terurai panjang, berkibar-kibar ditiup angin. Wajahnya mulus tanpa jerawat. Ya, seperti model-model boneka Barbie begitulah. Barbie tradisional ya, karena sekarang ini sudah ada Barbie modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang lebih heterogen. Karena itu, seringkali remaja perempuan yang tidak memenuhi standar tersebut memiliki citra diri yang negatif. Nah, pertanyaannya sekarang, apa dampak dari citra diri yang negatif? Ketika seseorang terobsesi dengan citra dirinya, hal itu dapat mendatangkan malapetaka dalam hidup mereka, terutama bila obsesi mereka terkait dengan dimensi fisik citra diri. Tadi kita sudah dengar ya, ada 6 dimensi, salah satunya dimensi fisik. Nah, ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Individu yang citra dirinya negatif akan mengalami kesulitan atau gangguan signifikan atau gangguan bermakna di dalam berbagai fungsi kehidupannya. Dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau mungkin berfungsi di rumah pun dia sudah mengalami kesulitan.
Lalu yang kedua, dia juga bisa berpotensi mengalami gangguan makan. Itu bisa mencakup gangguan anoreksia dan bulimia nervosa. Dia berpotensi juga mengalami gangguan dismorfik tubuh atau body dysmorphic disorder. Saya akan membahas bagian ini secara khusus dalam video yang lain karena materinya juga akan cukup panjang. Tetapi kurang lebih orang dengan gangguan BDD atau body dysmorphic disorder merasa sangat tidak puas dengan keadaan tubuhnya dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk mencoba mengkoreksi atau memperbaikinya, padahal keadaan tubuhnya tidak seperti yang dia duga. Itu yang disebut sebagai BDD. Nah, satu lagi, orang dengan citra diri yang negatif sangat mungkin mengalami depresi, kegelisahan, rasa malu yang terus-menerus. Dan kalau semua ini terjadi, berbagai gangguan ini akan menyebabkan risiko kesehatan jangka panjang yang tidak saja merusak fisik, tetapi juga merusak fungsi mental seseorang. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Ikuti selanjutnya di video minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.